Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini. Pasangan itu menolong, bukan berbohong. Nah Masya Allah nih kita lanjut lagi nih. Tadi ada satu kasus ya yang mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Pastinya ya. Ada seorang wanita ya ini dia diselingkuhin sama suaminya. Nah tapi perselingkuhan suaminya itu didukung sama keluarganya. Nah kita kan nggak tahu nih ya Ustadz Syah mohon izin ya. Kayaknya tuh keluarganya nggak terlalu suka sama istrinya. Apa mungkin ada kesalahannya atau bagaimana. Ini kan harusnya kan saling introspeksi nih. Tapi ini tetap salah. Bagaimana penjelasannya mohon izin silakan. Tapi guruku Ustaz Maulana Ustaz Zanada, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran, ayat yang menjadi wirid kita sehari-hari setiap selesai sholat biasanya subuh dan maghrib. Ayat yang menjadi motivasi juga untuk kita semua ketika kita merasa dikhianati seluruh dunia. Jadi perasaan kami mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh ibu penanya tadi. Dia merasa dikhianati bukan oleh satu orang saja. Tapi sekeluarga-keluarganya mengkhianatinya. Bahkan ia merasa seluruh dunia mengkhianatinya. Maka subhanallah ketika Allah katakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk memberikan derajat kepada seseorang, tapi Allah juga berhak untuk menghinakan seseorang, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa tidak ada yang mendukung kita, semua mengkhianati kita, peganglah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang menaikkan derajat kita, ketika Allah yang melindungi kita, atau justru Allah Subhanahu wa taala yang membela kita, maka meskipun seluruh manusia mengkhianati kita, kita tetap berada di derajat yang tinggi karena Allah yang kita pegang. Allah yang bersama dengan kita. Maka ibu tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mari pegang teguh ajaran Islam, pegang teguh syariat Islam, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keluarga mertua menjauh, keluarga suami menjauh, semuanya menuduh yang tidak-tidak ataupun membela suatu keburukan, maka ibu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar aib seseorang, untuk membela ibu di hadapan semuanya. Maka itu yang pertama menjadi motivasi. Yang kedua, ketika ada berita yang tersebar, ketika ada sesuatu yang terjadi dalam Islam sebenarnya, ketika orang bersaksi ataupun menuduh orang lain berzina, maka dia membutuhkan 4 orang saksi. Jadi harusnya ketika terjadi perselingkuhan seperti ini, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ibu jangan serta-merta mengabarkan hal tersebut kepada keluarga suami, tapi siapkan dulu beberapa saksi. Orang yang dipercaya oleh keluarganya, maka insya Allah ada yang membela ibu di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Dan kita juga harus sering mengintrospeksi diri Betul, kita betul, ya. betul. Muasabah diri. Betul. Jangan-jangan kita melakukan kekurangan atau kesalahan. Iya. Pelit sama keluarga suaminya. Atau Jadi nggak ada yang bagaimana. belain gitu ya? Nggak ada yang belain. Oh, Harusnya dia juga bisa mengambil hati keluarga suaminya, sampai keluarga suaminya lebih sayang kepada menantunya daripada ke anaknya. Betul, banyak kok yang kayak gitu. Dan banyak yang berhasil. Salah satunya istri saya itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang namanya kebohongan, ya perceraian, perselingkuhan ini pasti ada yang namanya memakan korban. Siapa lagi korbannya kalau bukan anak? Nah terus bagaimana dalam Islam apabila salah satu di antara suami atau mungkin istri melakukan perselingkuhan, anak ini lebih berhak kemana? Apakah keluarga besar yang menentukan ataukah hanya cukup dari pasangan suami istri itu aja yang menentukan? Kita sweet, siapa yang menang gitu ya? Atau bagaimana mohon izin Ustaz Maulana penjelasannya? Tadi kenapa contoh yang baik-baik pada dirimu? Contoh jelek-jelek sama Gak usah saya. sirik ya kan? Baik. Kepada semuanya yang lagi nonton Islam Itu Indah, camkan ini. Izin. Ustaz Sam dan Ustaz Zanada. Camkan ini. Ketika ada terjadi perceraian, siapa yang jadi korban? Anak. Terjadi perselingkuhan, siapa yang korban? Anak.
ketika terjadi perselingkuhan dari sosok orang tua yang namanya ayah, maka sebenarnya yang dirugikan anak. Dan ketahuilah, figur ayah yang dikagumi, yang dimuliakan, yang jadi teladan, membuat anak-anak jadi kecewa. Pikirkan. Apalagi nauzubillah kalau yang selingkuh itu adalah sosok ibu pemberi kasih sayang. Yang mereka sayangi, justru mereka yang mengecewakannya. Aduh, nauzubillah kalau dikecewakan. Nah, ini pertanyaan Mas Fadli. Jikalau kebohongan besar atau perselingkuhan, itu anak lari kemana? Nah, sebelum terjadi ini, coba camkan ini. Siapa yang berbuat salah, maka jangan ikut yang salah. Jadi harusnya ikut yang tidak salah. Oh, berarti kalau dia ikut kepada yang selingkuh, yang menyelingkuhi, berarti dia bergabung dalam bersekongkol dalam perselingkuhan kan? Jadi harusnya anak lari kemana? Maka yang lebih bertanggung jawab. Siapa yang lebih bertanggung jawab? Contoh, saya pinjamkan kata-kata ini. Kalau suami yang selingkuh, kemudian dia tinggalkan rumah, maka anak berada di rumah. Istri. Kalau istri yang selingkuh, maka anak lari kepada siapa? Kepada bapaknya. Karena istri yang lari dari tanggung jawab. Siapa yang lari dari tanggung jawab tidak berhak untuk mendapatkan tanggung jawab. Dia kan lari dari tanggung jawab. Maka kembali yang pertama, siapa yang lebih bertanggung jawab? Dia merusak, ngapain dia titipin? Yang kedua, diberi kepada wewenang kepada anak. Anak yang bisa menentukan. Makanya mohon maaf, kadangkala mohon maaf. Astagfirullahaladzim, kita ini kasus-kasus seperti ini banyak banget. Karena bisa jadi, mohon maaf, justru yang berselingkuh bisa jadi dia benar. Atau mungkin dua-duanya selingkuh, balas dendam. Usah deh. Ini kan bisa jadi ada yang kayak Belum gitu. selesai kasusku, iya. tambah lagi kasus baru. Kan kasus saya nih, satu dulu. Dia selingkuh gara-gara istrinya sendiri bermasalah. Maka kembalikan kepada wewenang itu kepada anak. Anak yang memilih. Sebagaimana ketika Zaid bin Haritha datang orang tua aslinya. Datang mencari anaknya. Kebetulan sudah jadi anak-anak kesayangannya Nabi kan. Nabi berkata, silakan Zaid bin Haritha pilih. Yang mana kau pilih? Bapakmu atau kepada saya? Maka ternyata Zaid bin Haritha memilih Rasulullah SAW. Dan bapaknya yang mencari kemana-mana anaknya. Lama kemudian tiba, kemudian dia kembali. Dan terakhir yang paling aman, coba tanya apa yang paling aman? Tadi kalau dua-duanya selingkuh. Bukan dia tahu. Oh yang apa tuh? Yang mana? Yang paling aman apa? Yang paling aman apa? Yang paling aman serahkan kepada pengadilan. Kalau dua-duanya selingkuh berarti itu pengadilan juga. Saya kan jawabnya cuma tanya gitu doang. Karena itu banyak yang terjadi sekarang ini, orang suka main balas dendam. Suami selingkuh, istri gini. Emang dia doang yang bisa? Aku juga bisa. Nah itu nauzubillah min zalik. Akhirnya nggak kasihan anak-anak. Tidak boleh keburukan dibalas dengan keburukan. Tidak boleh. Iya, jadi pengadilan ya. Pengadilan. Makasih banyak. Gimana kalau kita lanjut? Ya. Oke. Nah buat jamaah Islami Tinta yang ada di rumah ini Masya Allah ya. Tadi sudah dijelaskan sama guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita kembali lagi melihat sebuah video tayangan nih. Ada nasihat bagus yang Masya Allah luar biasa dari guru kita Habib Umar bin Hafiz ya. Tentang hati-hati tercabutnya cahaya Allah dalam rumah. Ini di tayangannya. فإيش المشكلة؟ المشكلة جهلنا بشرائع الله، انقطاعنا عن أنوار الله، بعدنا عن منهج الله، هذا هو المشكلة. وفي وجود هذه المشكلة وجد الذين يستحدثون المشاكل من لا شيء إمكانيتهم وفرصتهم ليحدثوا هذه المشاكل، ثم يتحول الأمر في النهاية أن جميع التحرر والتقدم والتطور يحول المرأة إلى فاقدة للحياء وللقيم والرجل كذلك، وليكونوا بعد ذلك منحطين إلى أسفل الدرجات ولتكون سلعة ولتبعد عن كل معاني الحشمة والحجاب.
Ya tapi memang yang namanya perkembangan zaman ini nggak bisa dihindarkan ya. Ini nauzubillah min zalik. Kadang-kadang orang ini bisa menjadi terjerumus dalam satu hal yang nggak baik karena perkembangan zaman ini. Nah ini mohon izin nih Ustaz Nada nih. Iya. Kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari guru kita Habib Umar bin Hafiz ya ini benar nggak sih kalau kebohongan dalam rumah tangga ini katanya terjadi karena hilangnya cahaya-cahaya Allah di dalam rumah dalam artian rumah tangga gitu loh. Mohon Iya. izin penjelasannya silakan. Baik, Ustaz. terima kasih Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Apakah ketika dalam pernikahan sudah ada pengkhianatan, sudah ada dusta sehingga jauh dari rahmatnya Allah? Tentu ketika seorang menikah mengucapkan saya terima nikahnya fulan binti fulan misalnya, maka disitulah awal bahtera rumah tangga yang diharapkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai melakukan setelah melakukan ijab kabul. Nah, ketika sudah proses perjalanan pernikahan, apabila ada pengkhianatan, apabila ada dusta, dikhawatirkan ini ada yang namanya terhambat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang kalau kita bicara dusta, ini adalah sebuah perkara yang kadang-kadang orang lalai, orang abaikan, tapi ternyata itu bisa menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Malaikat rahmat yang tadinya bersama kita di dalam rumah, ketika kita berdusta, maka ini malaikat rahmat ini akan jauh pergi. Bermil-mil jauhnya. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu terganggu dengan aroma busuk yang tercipta dari seseorang, dari lisannya seseorang yang berbohong. Jadi ketika sudah ada kebohongan dalam pernikahan, dalam rumah tangga, maka tentu akan jauhnya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan hanya itu. Ketika di dalam rumah sudah banyak kebohongan, artinya jauh dari Al-Quran, ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Karena Al-Quran ini adalah syifa, Al-Quran adalah obat. Al-Quran ini juga adalah hudan, Al-Quran adalah petunjuk. Dan Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran adalah di antara kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda kita Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur-kuburan yang gelap, yang gersang, yang menakutkan. Lalu bagaimana caranya memberikan cahaya? Berikanlah cahaya di dalam rumah-rumah kalian yaitu dengan biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Sekarang Mas Fadli, tadi sudah disebut, Siap. Mas Fadli bilang bahwasannya di akhir zaman tidak bisa kita hindari yang namanya gadget, Betul. media sosial, Betul. tidak dilarang. Tapi kalau sekira-kira kita lebih sering menonton atau melihat sesuatu tayangan yang keluar dari syariat, sehingga menjauhkan Al-Quran, inilah yang nanti rumah tangga kita jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Jadi bagaimana kuncinya? Yang pertama, yuk bolehlah bermain gadget, bolehlah bermedia sosial, tapi jangan lupa dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bisa mencurahkan rahmat bagi sesiapa orang yang membacanya. Yang kedua, kenapa dalam rumah tangga kok kayaknya agak gersang, ribut melulu? Coba bisa sama-sama introspeksi. Bagaimana pandangan kita, bagaimana pendengaran kita, bagaimana pergaulan kita. Jangan sampai kita mengharapkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala tapi dalam pergaulan masih sering kumpul Benar. dengan yang bukan mahram. Nauzubillah. Nah, ini yang harus kita hindari. Di antaranya ketika berkumpul dengan yang bukan mahram Iya. bisa jadi awal dari perselingkuhan. Nauzubillah min zalik. Jadi kita juga harus introspeksi diri masing-masing untuk Betul. masalah ini pastinya. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Mas Nada. Adi. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kita coba akan membacakan kembali ya pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Yuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, izin bertanya, apa hukumnya wanita yang ditinggal suaminya kerja merantau, tetap pulang dan memberi nafkah, tapi malah berselingkuh sama suami orang lain? Hah? Maksudnya gimana? Nih, apa hukumnya wanitanya yang pergi tapi selingkuh ya, bahkan sampai berani menikah siri tanpa sepengetahuan suaminya Ustadz. Mohon jawabannya, terima kasih. Ustadz Syam, mohon izin deh ya begini-begini kita kasih Ustadz Syam aja ya. Tapi guru Ustaz Maulana Fadli, Ustaz Nada, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu, hukumnya haram karena tidak boleh poliandri. Tidak boleh seorang perempuan memiliki dua suami. Maka subhanallah hukumnya jelas haram dan jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Udah cukup sebenarnya. Kalau udah haram, udah dosa, udah tidak tenang hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa tenang untuk yakni menjalani kehidupannya. Ya Allah, tidak bisa terbayang suaminya setengah mati mencari nafkah di luar sana guna memberi nafkah. Tidak ada sebenarnya suami yang ingin pergi jauh meninggalkan istrinya kalau bukan niat untuk memberi nafkah untuk pasangan dan keluarganya. Yaitu semua niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga suaminya mendapatkan ganti yang lebih baik dan semoga istrinya segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau sudah misalnya tahu bahwa itu haram dan itu dosa, saya kira yang bertanya ini adalah bukan pelakunya. Saya rasa yang bertanya ini kalau bukan dia korbannya ataupun dia yang melihat kejadiannya, ya. Yang kedua, kalau kita melihat kejadian tersebut, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, mungkin akan berat untuk menyampaikannya, tapi kalau kita mencintai seseorang, kalau kita sayang terhadap saudara kita, tetangga kita, maka mestinya kita mengingatkan dia kalau dia sedang salah. Bukan ngejudge, bukan merendahkan, bukan untuk yakni membuat dia terhina, tapi malah menyelamatkannya daripada terjerumusnya ia ke dalam dosa yang berlarut-larut. Apalagi kalau dikatakan nikah siri, ngapain nikah siri? Tidak sah juga, tidak sah juga karena dia masih memiliki suami. Betul. Subhanallah. Jadi pernikahannya tidak sah, otomatis zinanya akan berterus-menerus setiap hari. Subhanallah. Belum lagi dosa khianatnya kepada suaminya, belum lagi dosa khianatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum lagi dosa berzinanya. Ini double kill banget ini, subhanallah. Maka subhanallah MPV banget nih, kalau di game-game dia MPV banget nih, subhanallah. Double, subhanallah. Maka ternyata ketika kita melihat hal-hal yang demikian, kata Nabi SAW, cegahlah dengan tanganmu, dengan action. Kita sampaikan apa sih yang kurang, apakah nafkah dari sana kurang, maka kami akan sebagai tetangga kami akan membantumu, subhanallah. Atau yang kedua, actionnya dengan cara lisan, fabilisani, dengan menyampaikan dengan khidmat, menyampaikan dengan halus, menyampaikan tanpa menyakiti perasaan. Kemudian menyampaikan atau mencegahnya dengan apa lagi? Mencegahnya dengan hati. Salah satunya dengan cara seperti tadi, bertanya di Islam itu indah, bertanya kepada guru-guru bagaimana solusinya. Maka perlu ada orang yang mengingatkan. Betul. Atau perlu kita laporkan kepada orang yang diseganinya, orang Masya tuanya Allah. kah atau siapakah yang diseganinya sehingga mengingatkan kepadanya. Allah Masya taala alam. Allah. Yang jelas haram dan itu adalah perbuatan maksiat. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mungkin Ustaz Lee. sebagian besar jamaah nanya, kenapa sih kalau gitu-gitu kasih Ustaz Syam? Ustaz Syam tuh paling muda, ya kan? Dia tuh Betul. masih belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan kasus orang, Amin, terus amin, dia bisa amin, menjawab. amin, Pada amin, saat amin, menghadapi amin, hal-hal yang kayak gini tuh udah bisa. Ya udah, jangan sampai kayak gitu. Insya Jangan sampai kayak gitu, Allah, mudah-mudahan kayak gitu ya. Amin, amin ya robbal Amin, alamin. amin, amin. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustaz Nada. Saya Ya, mau nanya nih. siap. Ada orang yang cerita sama saya. Jadi dia ini sebenarnya nggak mau selingkuh. Dia setia banget sama keluarganya. Tapi suaminya ini jadi selingkuh karena diguna-guna. Ada sihir. Ya Allah. Bagai mega tolok pakutan nah. Apa? Itu dulu sebentar, maaf. Saya kan nanya sama Ustaz Nada, tenang dulu jangan emosi gitu dong. Itu gimana Ustaz Nada? Ini kan saya kan nanya sama Ustaz Nada. Emang Ustaz kenapa emosi? Saya kalau yang begini-begini nggak bisa tahan, Ustazah. Ya Allah, udah pembahasannya ada dan kita akan bahas setelah satu ini ya. Jadi sabar dulu, Ya udah, sabar dulu. kalau gitu kita pindah tempat duduk. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya udah saya di sini terus Ini ya. namanya.